Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, pundi kok boten wonten suarane niki? Kula baleni nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman senasib seperjuangan yang saya muliakan. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Maulana Azza wa Jalla yang telah memberikan anugerah terbesar kepada kita berupa Indonesia Merdeka. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempersatukan umat Islam di seluruh alam melalui ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berharga ini saya akan berdakwah dengan tema perdamaian. Sadurunge kalau takon nggih. Kali sampean-sampean iki. Sudahkah kalian hidup rukun dengan keluarga-keluarga kita? Saudara-saudara kita, umat Islam semua, sudah semestinya kita hidup rukun. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberikan rahmat. Hadirin rahimakumullah. Mendengar ayat tadi, maka kita sebagai generasi berislam dan cinta damai, karena perdamaian adalah kunci kesuksesan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Para pemimpin yang sukses ialah mereka yang bersatu dan cinta damai dengan sahabat-sahabatnya senasib seperjuangan. Misalnya berkat bersatunya Bung Karno, Bung Hatta, dan sahabat-sahabatnya untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka mereka berhasil untuk merdekakan negara Republik Indonesia. Bukan hanya itu, berkat bersatunya para ulama kita, antara lain Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahbah Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan para sahabat-sahabat ulama-ulama lainnya. Mereka berhasil memimpin dalam Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah serta lain-lainnya. Untuk menyemangati kita semua, marilah kita lantunkan syair Subhanul Watan. Monggo kita nyanyi bareng. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, in hadlu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, in hadlu alal waton. Indonesia biladi anta uhwanul faqama, kullu mayyatika yawma tahi hayyata himama, kullu mayyatika yawma tahi hayyata himama. Pustaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku,
Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, indahnya perdamaian. Maka dari itu, mari kita junjung Indonesia agar menuju kejayaan dan kesuksesan, menuju Indonesia yang aman, makmur, sentosa di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridwa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa membeli seledri. Jika di sini semua umat Islam, jawablah salam sesuai amanah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya banggakan, teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudulkan pentingnya berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, tahukah kalian, di balik mulianya kedua orang tua kita, terkadang keberadaannya tak lagi dimuliakan oleh seorang anak. Lihatlah di sekeliling kita, bukankah masih terdapat anak yang berperilaku buruk kepada orang tuanya, mendurhakai orang tuanya sendiri, bahkan ada yang berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya. Padahal Allah telah melarang kita berkata kasar kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya, apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa ibu adalah orang yang mengandung,
melahirkan, menyusui, serta membesarkan kita. Ayah adalah sosok yang rela panas-panasan bekerja demi masa depan keluarga. Kita sebagai seorang anak tidak akan mampu untuk membalas jasa-jasanya. Lalu, mengapa masih ada anak yang tidak mau mengurus ibunya, membantu ayah ibunya, bahkan ada yang menelantarkan dan mengusir orang tuanya sendiri? Sungguh tragis hidup ini, wahai para hadirin. Sepatutnya kita berbuat baik, berbakti, serta menyayanginya. Para hadirin yang saya sayangi, semoga saya juga disayangi oleh kalian semua. Janganlah sesekali kita durhaka kepada kedua orang tua kita, karena apabila kita durhaka kepada mereka, kita pasti akan berdosa dan masuk neraka. Man 'afa li walidayhi yamutu ala syu'ul qatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, pasti matinya akan syu'ul qatimah. Hadirin rahimakumullah, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, terutama ibuku yang telah mengandungku, melahirkan dan menyusuiku, serta menyayangiku. Aku begitu menuntut ilmu, meninggalkan ibu dan ayahku. Sayangilah mereka dan jagalah mereka, jauhkan dari api neraka, dari api neraka. Kalau ada ketupat, jangan lupa kita makan. Sempat gak sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, apa kabar? Dimanapun kalian berada, insyaallah kita selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Zaman sekarang banyak anak yang lupa akan jasa kedua orang tuanya, lupa akan usahanya dalam mengandung diri kita, yang begitu sabar menghadapi banyak sekali ujian, berat di perut, tidak bisa tidur, dan banyak sekali. Tapi ketika kita udah besar, kita bahkan tidak bisa bersabar dalam beberapa detik saja untuk kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang telah mengandung kita. Buka Al-Quran, surah Al-Kahf, surah ke-46, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fishaluhu 30 shahran hatta idza balagha
أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, lalu ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau telah tetapkan, yang Kau telah berikan kepadaku, dapat berbuat amal yang soleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Pada surah ini kita diingatkan kembali untuk tidak lupa berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua ada dalam Al-Quran. Buka Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah ini kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapak kita, meskipun berbeda agama sekalipun. Tetapi jika kedua orang tua kita memaksa kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kita ikuti dan bermohon kepada Allah untuk perlindungannya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.